Assalamualaikum sahabat sosiologi. Jumpa lagi bersama saya Indria Retnamutia. Kali ini kita akan bahas tentang perubahan sosial. Simak videonya ya. Apakah gambar tersebut merupakan contoh perubahan sosial? Mari kita simak penjelasannya. Definisi perubahan sosial menurut para ahli. Perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Sementara, menurut George Richard, perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Berbeda dengan pendapat William F. Cockburn. Menurutnya, perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Jadi, apa itu perubahan sosial? Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang ada di masyarakat, mempengaruhi nilai, norma, pola perilaku, struktur sosial, lembaga, dan berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial dapat berupa kemajuan atau progres maupun kemunduran atau regres. Berupa kemajuan apabila perubahan yang terjadi mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai proses pembangunan. Contohnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa perubahan besar bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun dalam berkomunikasi jarak jauh. Sedangkan perubahan sosial berupa kemunduran apabila perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada aspek tertentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Contohnya, peperangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya infrastruktur. Faktor penyebab perubahan sosial. Satu, penemuan-penemuan baru. Teknologi dapat berpengaruh positif pada bidang pendidikan. Contohnya, penggunaan fokus maupun proses pembelajaran jarak jauh. Perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk diakibatkan karena banyaknya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Akibatnya akan berpengaruh pada perubahan dalam struktur masyarakat, seperti perubahan kelas sosial. Yang ketiga, perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor buatan. Faktor alami merupakan faktor dari alam. Contohnya, bencana alam. Sementara, faktor buatan merupakan hasil dari ulah manusia. Contohnya, penebangan hutan secara massal. Yang keempat, perubahan lembaga sosial. Lembaga sosial dapat terbentuk karena pola kebiasaan masyarakat. Ketika kebiasaan tersebut dianggap bermanfaat dan diyakini oleh banyak orang, maka proses pelembagaan pun terbentuk. Jadi,
Jika terjadi perubahan pada lembaga sosial, maka kehidupan sosial masyarakat serta pola perilakunya cenderung akan berubah. Kira-kira apa ya contoh dari perubahan lembaga sosial? Contohnya, perubahan pada lembaga keluarga. Coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira apa yang membedakan aktivitas dari kedua gambar tersebut? Yang kelima, revolusi. Revolusi atau pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial dalam skala luas apabila pemberontakan tersebut untuk menentang tatanan masyarakat yang sudah lama ada dan masyarakat beralih dari tatanan yang telah lama diikuti ke tatanan sosial yang baru. 6. Masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Masuknya kebudayaan asing dapat terjadi melalui kontak kebudayaan, misalnya melalui internet. Teknologi seperti internet dapat mendorong masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai kebudayaan dari masyarakat lain, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi kebudayaan asing. 7. Terjadi peperangan. Peperangan yang terjadi dapat mengubah struktur atau tatanan sosial masyarakat. Contohnya, Perang Dunia II. Faktor penghambat perubahan sosial. Satu, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dapat menghambat penyampaian informasi mengenai perkembangan kebudayaan, peradaban, serta pengetahuan. Hal ini sangat memungkinkan terhambatnya perubahan sosial di masyarakat. 2. Adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Setiap masyarakat memiliki adat atau kebiasaan yang menjadi pedoman bagi anggota-anggotanya dalam berperilaku. Seperti contohnya masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy memilih berjalan daripada menggunakan alat transportasi. Hal tersebut berkaitan dengan ketaatan mereka terhadap aturan adat. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kondisi ini dapat disebabkan karena terisolasinya suatu daerah. Terisolasinya suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sulit dijangkau, sehingga masyarakatnya tidak tersentuh oleh kebudayaan lain. Contohnya, Indonesia pada masa penjajahan. Daerah-daerah 3T. Yang keempat, kepentingan yang tertanam kuat. Keinginan yang tertanam kuat terkait dengan vested interest atau kepentingan. Vested interest ini dapat menghambat perubahan sosial karena golongan masyarakat yang mempunyai kepentingan cenderung akan mempertahankan statusnya. Kondisi ini yang menyebabkan terhambatnya perubahan sosial. Yang kelima, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Ketika kebudayaan luar dianggap mengancam integrasi, biasanya masyarakat akan membatasi diri menerima unsur kebudayaan dari luar. Yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Keberadaan ideologi selalu memiliki harga mati bagi komunitas sosial tertentu. Dengan demikian, masyarakat akan memandang hal-hal baru menggunakan ideologinya. Apabila hal-hal baru tersebut tidak sesuai dengan ideologinya, maka masyarakat akan menolak hal-hal baru tersebut. Yang ketujuh, sikap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional umumnya menggunakan tradisi masa lampau yang sulit diubah.
Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pendidikan. Contoh, dulu masyarakat lebih percaya dukun beranak dibandingkan bidan atau tenaga kesehatan. Oke sahabat sosiologi, sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.